Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-Malikil Haqqil Mubin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa sahabatihil mayamin ghurril muhajjalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada era kini kita masuk dalam era di mana dunia digital, artificial intelligence, kecerdasan buatan adalah hal yang paling dekat dengan diri kita. Lewat internet, lewat HP, lewat laptop, semua itu ternyata begitu dekat, baik secara pemikiran maupun secara hati nurani. Butuh ini, langsung ngechat GPT, langsung ke AI dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, era ini tidak muncul begitu saja, bim salah bim tidak. Tetapi era ini itu dimulai puluhan tahun yang lalu. Dulu ada orang bernama Alan Turing. Ia mulai berpikir apakah mesin itu bisa berpikir seperti manusia. Lalu ia melakukan berbagai macam uji coba, tes. Lalu pada tahun 56 kemudian muncul orang yang bernama John McCarthy. Dialah orang pertama yang mendeklarasikan istilah artificial intelligence melalui dari diskusi, melalui dari hal-hal yang populer saat itu terkait tentang apakah mesin bisa berpikir. Saat itu muncul teori-teori matematika yang sangat canggih tentang logika formal. Ada Alan Noel, Herbert Simon, yang kemudian mengarahkan pada pergerakan di tahun 60-an dan 70-an, bagaimana mesin itu bisa meniru. Mesin itu dibuat aturan-aturan yang sehingga dikenal dengan algoritma keteraturan. Aturan ini dibuat supaya mesin bisa diremote untuk meniru dan membuat gagasan seperti ahli. Kemudian, ini saja tidak cukup. Tahun 80-an, 90-an, kemudian algoritma itu dibuat sedemikian rupa untuk memahami apa yang disebut dengan pola, dan pola. Lalu tahun 2000-an, bagaimana kalau sudah ada teori matematika, algoritma keteraturan, paham akan pola, lalu tahun 2000-an dimasuki apa yang disebut dengan big data. Jadi data itu semua masuk. Apa saja masuk. Dari mana data itu? Nggak penting. Yang penting data masuk. Apa nilai, tujuan, visi misi masuknya data? Nggak penting. Yang penting data masuk. Dari mana? Tujuannya apa? Benar atau salah? Nggak penting. Yang penting data masuk.
Itulah big data. Setelah data masuk, kemudian apa yang kita butuhkan, maka data pun tertarik. Kita tarik untuk memberi jawaban yang kebutuhan kita. Benar salah, nomor kesekian. Sesuai norma atau tidak, nomor kesekian. Bagaimana etikanya? Nanti dulu. Yang penting, data. Lalu singkat cerita, di tahun 2022, persis pasca COVID, ya, muncullah AI generasi terbaru, di mana AI ini tidak hanya menyajikan data yang dibutuhkan, tetapi pola-polanya itu mampu memproyeksikan sesuatu, membuat justifikasi, klaim-klaim, proyeksi masa depan, bisa untuk belajar. Maka di era 2022 dan mungkin sampai sekarang, ya AI menjadi hal yang paling diandalkan. Nulis jurnal pakai AI, menterjemah pakai AI, data ini data itu pakai AI. Nah, bahkan sekarang AI berubah menjadi video-video, gambar-gambar bergerak, film-film. Entah kita tahu itu benar atau tidak. Butuh effort tersendiri untuk mengklarifikasi dan meneliti hal itu. Misalnya lagi rame-rame tentang BGN, ketuanya ditangkap, muncul AI tentang ketua BGN begini. Nanti ada hal yang tidak disukai, muncul lagi AI begini dan seterusnya. Sehingga AI satu sisi memiliki hal yang dibutuhkan untuk menjawab dan menarik data-data, tapi di satu sisi ia memberikan ancaman yang berupa polusi media. Pertanyaan selanjutnya, apakah era AI ini nanti pada ujungnya akan menyentuh daripada apa yang disebut dengan ibadah? AI sekarang, Bapak Ibu sekalian, itu sudah mulai mendistrap, sudah mulai menggoncangkan apa yang disebut dengan kepakaran, menggoncangkan apa yang disebut dengan otoritas keilmuan. Kadang dosen bercerita, pakar bercerita, ngomong secara ilmu, tetapi audiens di HP-nya membuka AI. Ternyata apa kata pakar, apa kata orang berilmu bergeser kepada lebih percaya pada AI. Soal alasan, bisa dipikirkan nanti. Oleh karena itu, di era di mana otoritas keilmuan, otoritas kepakaran itu sedang diuji dengan AI. Apakah ibadah kita yang merupakan ajaran esensial keberagamaan kita, ajaran kefitrahan kita untuk menghadap Sang Pencipta, akan dinodai, akan dipengaruhi daripada artificial intelligence tersebut? Itu persoalan. Setelah dunia ilmu, dunia akademis goncang oleh itu, apakah hal-hal terkait yang kefitrahan ibadah itu akan goncang pula? Ketika AI masuk ke dunia ibadah, bagaimana dengan nilai spiritual? AI bisa menyediakan tentang informasi kognitif, tetapi apakah ia bisa menyediakan tentang psikomotorik, bisa menyediakan tentang norma spiritual, keikhlasan, dan seterusnya? Ini pertanyaan. Ibadah di dalam Islam itu setidaknya mengandung 3 hal, yaitu kamalul khudu' wat tadallul. Yang pertama adalah
bagaimana kesempurnaan untuk pasrah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri dan pasrah ini itu harus difigura dengan apa yang disebut kamalul hubbi, kesempurnaan cinta. Kita beribadah tidak lagi karena takut surga neraka, tapi kita beribadah sudah naik level menjadi level cinta Allah Subhanahu wa taala. Apakah spirit ibadah yang berupa kamalul khudu, kamalul tadallul, kamalul hub akan diisi atau akan dicekoki oleh ajaran-ajaran AI? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di dalam Islam itu syarat diterimanya itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu berdasarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat Sang Maha Pencipta. Tauhid tentang Allah inilah yang memacu dan memicu daripada keikhlasan. Pengetahuan kita tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah akan dipasrahkan dengan informasi-informasi dari AI? Sementara informasi ketuhanan dalam AI itu tidak memperdulikan asalnya dari mana, latar belakangnya apa, motifnya apa, tidak. Yang penting munculkan data. Sehingga pemaknaan akan ketuhanan, ketauhidan yang menuju keikhlasan menjadi hal-hal yang sifatnya debatable, bahkan meragukan. Kalau itu terjadi, kapan ikhlasnya itu muncul? Kalau itu terjadi, kapan khusyuknya itu bisa terbina dan terlatih sedikit demi sedikit? Belum lagi dalam ibadah nanti ada ujian yang namanya ria, pamer, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Maka satu-satunya cara adalah menguatkan makna ikhlas, menguatkan keimanan, ketauhidan, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka, para manusia ini diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, khusyuk, lurus, sesuai panduan agama. Maka syarat kedua daripada beribadah adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada cara lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, ketika kalian hendak menyatakan cinta Allah, cinta Maha Pencipta, cinta makhluk kepada Tuhannya, caranya gimana? Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Islam diajarkan secara istafet. Rasulullah belajar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Lalu sahabat mengajarkannya kepada ulama dan seterusnya. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadahu bihadzin wafir. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda materi. Para nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini dengan sempurna, berarti ia telah mengambil bagian besar daripada tinggalan para nabi. Dan pewaris para nabi adalah al-ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi teori tentang ibadah, bagaimana ibadah itu dijalankan, harus menggunakan ilmunya para nabi. Ilmunya para nabi diturunkan pada para ulama. Dan ulama artinya kepakaran. Otoritas ilmu keislaman. Dan ini harus didatangi. Harus didatangi. Kalau enggak bisa. Dalam hadis Nabi dinyatakan, ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fiqhin minad din. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menjelaskan satu sabda Nabi, tidaklah Allah disembah, diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada pengetahuan tentang agama, daripada ilmu agama. Dan ilmu agama diambil dari lesannya para ulama. Fa innamal fiqhu bittafaqquh wa innamal hilmu bittahallub atau kama qala Rasul. Ilmu agama itu harus diambil dari guru yang pakarnya jelas, keilmuannya jelas, langsung dari lesannya. Begitu pula tentang adab, tata krama, itu juga diambil dari guru yang terbukti punya integritas. Dan itu dilatih. Tidak bisa bim salabim, orang tiba-tiba punya integritas, tidak bisa. Ada latihan, ada guru yang integritas yang mengajarinya. Demikianlah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana? Ada dua hal di hadapan kita. Satu, idealisme Islam mengajarkan bahwa ilmu agama, ilmu tentang bagaimana beribadah dengan benar harus diraih melalui lesannya para ulama. Harus mendatangi ulama, harus ngaji. Tetapi di satu sisi, dengan kesibukan, dengan alasan ini dan itu, dengan alasan efisiensi, kecepatan, dan lain sebagainya, manusia memiliki yang namanya algoritma artificial intelligence. Jalan manakah yang mau diambil? Jalan ulama sebagaimana idealisme Islam, ataukah mencukupkan diri dengan algoritma artificial? Ini dua hal yang harus kita jadikan mana yang prioritas. Orang yang kecanduan dengan artificial intelligence AI, itu orang yang sudah terkena brain rot. Dia nggak akan bisa lepas. Sehingga untuk disuruh ngaji ke ulama, pasti bawaannya curiga, suudzon, dan cari kesalahan. Kenapa? Ya pasti yang namanya manusia punya salah, punya keliru. Tapi AI mau dicari kesalahan dan seterusnya, ya dia mesin kok. Dua hal yang berbeda. Nah pertanyaannya adalah, kemanakah ibadah kita akan dilabuhkan?
Pakai ilmunya mana? Saya ambil contoh misalnya. Di dalam ibadah sholat, Rasulullah SAW punya kaidah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian, para sahabat, melihat aku sholat. Jadi sholatnya Nabi, ajaran tentang sholat itu kaidahnya ini. Yaitu melihat. Sahabat melihat satu sama lain. Sehingga periwayatan tentang sholat, itu umumnya adalah hadisul fi'li. Yaitu sahabat menarasikan apa yang dia lihat. Sahabat menarasikan perbuatan Nabi. Misalnya, takbir. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Ini berarti sahabat menarasikan perbuatan Nabi. Bukan perkataan Nabi nih. Tapi sahabat menarasikan apa yang dia lihat, yaitu perbuatan Nabi. Rasulullah itu kalau sholat, takbir, baca Allahu Akbar, itu mengangkat tangan. Hadwa mankibaihi, sejajar pundaknya. Saya ulangi lagi, sejajar pundaknya. Narasi. Nggak ada gambar di sini. Hanya Nah, kata sejajar itu sejajar yang mana? Sejajar yang vertikal atau horizontal? Nah, yang begini, ini sejajar. Nah, ataukah yang begini? Ini sejajar juga. Yang mana maksudnya hadwa mankibai, sejajar itu? Bapak cari di AI. Tergantung data yang masuk. Betul, Pak? Tergantung data yang masuk. Kata hadwa itu sejajar, artinya mustawiyan. Nah, sejajar yang mana? Ini sejajar. Nah, sejajar dia. Atau sejajar yang atas. Yang mana mau yang dipilih? Kita serahkan ke AI soal pilihan ini. Atau kita serahkan dengan ngaji ke ulama. Kalau ngaji ke ulama, ulama yang tanggung jawab atas ajarannya. Tapi kalau ke AI, mesin nggak punya taklif, nggak ada tanggung jawab ke Allah Subhanahu Wa Taala. Cari kitab syarah, kitab hadis. Hadwa itu artinya sejajar, tapi sejajar yang mana? Nggak ada. Mau pakai voting, siapa aja mau di voting. Gitu kan. Mau voting, Pak, ulamanya mau tak voting. Ulama mana? Ngikutin internet, ya tergantung datanya siapa yang masukin. Kalau dia mampu membayar orang untuk mengideologi, ya yang masuk data dia, versi data dia. Apakah ibadah mau diserahkan ke itu? Ah, contoh itu. Contoh lagi. Nah, yang ini tadi hadisnya 1, yang ini hadisnya 2. Kalau habis sami Allahu liman hamidah, lalu turun menuju sujud. Pertanyaannya, yang turun duluan, yang jatuh duluan, itu lutut dulu atau tangan dulu, Pak? Lutut dulu atau tangan dulu, yang blek ke bawah ke tanah mau sujud itu? Lutut dulu atau tangan dulu? Riwayatnya Abu Hurairah itu lutut dulu. Riwayatnya Abu Hurairah. Sahabat lain
Namanya Wa'il ibnu Hujr, yang jatuh duluan tangannya. Plek ke tangan. Sifatnya narasi. Dua-duanya sahabat. Dua-duanya berjamaah sama Nabi. Nah, pertanyaannya, mau pilih yang mana? Lutut duluan atau tangan duluan? Atau dua-duanya blek begitu, barengan gitu. Nah, hal semacam ini mau diserahkan kemana? Ke AI. Ya, ke AI. Nah, oleh karena itu, maka ibadah di era AI ini, ya, harus kita memiliki prioritas. Aulawiyah. Prioritas utama adalah mengikuti manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datengin guru, datengin ulama yang integritasnya teruji. Datengin ulama yang dia hanya menyebarkan ilmu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kata Quran. Ikutilah orang yang tidak pasang tarif, pasang harga. Wa hum muhtadun. Orang itulah yang Allah berikan hidayah padanya. Itu perintah Quran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ajaran agama bukan profesi. Ajaran agama adalah khidmah seorang muslim untuk memperjuangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Khidmah, kita yang butuh untuk mengkhidmati agama ini. Bukan profesi. Kalau sudah pakai profesi, hitung-hitungan timing, waktu, hitungan profesional tidak profesional, repot. Makanya kata Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak pasang tarif, nggak hitung-hitungan uang, maka mereka itulah orang yang diberi hidayah. Wajib. Nah, kalau mau sekedar untuk tontonan, seneng-seneng, kepuk tangan, ya mungkin itu cerita beda. Nah, tapi Quran bilang begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak hanya pengetahuan kognitif. Ibadah tidak hanya mirip senam yang memiliki tata tertib SOP ini dan itu. Tapi ibadah ada nilai spiritual. Aqimis sholata lidzikri. Inti dari ibadah itu adalah penguatan spiritual, ketersambungan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita bisa nyambung dengan Allah pakai ilmu apa? Ilmu matematika, ilmu ini tidak bisa, Pak. Di antaranya ada latihan terus-menerus yang dibimbing oleh guru. Yang kedua adalah doa dan keberkahan guru. Doa dan keberkahan guru. Itulah seseorang akan bisa berusaha untuk naik tingkat dari sekedar formalitas ibadah menuju spiritual yang disebut zikrullah. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadkurusmallah. Setiap umat itu punya term-term ibadah. Dan inti ibadah itu adalah mengingat Allah. Bagaimana tersambung komunikasi spiritual ke Allah. Pak Kiai, gimana tipsnya untuk kita khusyuk kepada Allah? Oh, caranya ini nak 1, 2, 3. Praktekin. Saya yakin 3 dan keempat akan bosen. Akan bosen. Tidak bisa. Kita butuh yang namanya doa guru. Keberkahan guru. Itulah.
Kenapa spiritual ibadah itu penting dengan guru. Belum lagi, misalnya kita punya hafalan Quran. Hafal kita Quran misalnya. Tapi pas jadi imam, nggak tahu ceritanya. Tiba-tiba habis Al-Fatihah blank. Bisa Pak? Bisa blank. Ada apa? Bisa blank. Apa ya mau saya baca? Itu blank. Bisa. Disitulah kita butuh yang namanya pasrah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita butuh yang namanya ridho guru, barokah, syafaat Rasulullah. Itu kita butuh. Nah, itu tentang menjaga kehusuan, keikhlasan. Belum lagi terkait dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang saya contohkan tadi tentang ibadah, umumnya bentuknya narasi yang dinarasikan oleh sahabat yang melihat Nabi. Begitu. Misalnya, gimana Nabi melakukan mandi jinabat? Siapa yang cerita? Siapa yang cerita? Yaitu istri Nabi. Dan bentuknya narasi. Karena yang buat narasi itu bukan Nabi, maka tafsir dan pemahaman pun tidak tunggal. Karena tidak tunggal, begitulah kemudian ada madhab-madhab. Kenapa harus ada madhab? Ya karena ilmu itu butuh pertanggungjawaban ilmiah. Siapa yang beristihad ini? Dasarnya apa? Nah, dari yang segitu banyak, dilihat kalau dia seorang pengkaji ilmu menuju expert, menuju pemahaman yang paripurna, maka diarahkan kepada kitab-kitab. Tapi bagi mereka yang sibuk dengan peradaban, pembangunan, dan seterusnya, atau orang-orang umum, maka dengan mengaji ke guru, guru langsung memberikan tahapan-tahapan panduannya. Ibarat warung makan, itu ibarat rendang, tinggal makan. Gak usah nanya kelapanya mana. Dagingnya itu sapinya sapi lemosin apa sapi ini, enggak. Langsung makan. Tapi kalau mau expert tahu cara masaknya rendang, ya harus belajar lagi. Kelapanya gimana, kelapa muda atau tua, kelapa hijau atau kelapa biasa, dagingnya sapi umur berapa, lemosin atau tidak, dan seterusnya. Nah, sehingga hal-hal semacam ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada AI. Butuh guru ngaji. Guru ngaji tidak hanya satu, tapi beragam, supaya ada keseimbangan informasi. Karena manusia tidak sempurna. Bapak ketemu guru, bermuamalah, bersosialisasi, pasti nanti akan ketemu cacatnya. Pasti itu. Karena manusia. Tapi itu ujian orang yang mencari ilmu. Apakah dengan pengetahuan kecacatan itu akan mundur? Atau bagaimana? Harus tahan. Harus proporsional. Mana aspek keilmuan, mana aspek kemanusiaan. Nah, itu perlu kedewasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni salah dan dosa kita. Kekhilafan, kekurangan dalam beribadah, Allah genapkan, Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah pancari kita dengan ilmu pengetahuan, ilmu keislaman yang kita dapat dari ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama pewaris para nabi. Sehingga dengan ilmu itu kita mengontrol ibadah kita. Baik ibadah bermakna ritual maupun ibadah bermakna sosial. Semoga
Allah anugerahkan kita rizki yang barokah melimpah ruah. Allah berikan kita kehidupan yang tomakninah, sakinah, mawadah, warahmah. Dan keluarga kita, keluarga yang senantiasa dipandu oleh ilmu pengetahuan Islam yang sebenarnya. Barakallahu li walakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.